Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukatif, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya di masa pandemik ini. Kita harus pintar-pintar jaga kesehatan. Nah, selamat datang buat kalian yang sudah berkunjung ke channel saya Hikmah Sujana ini. Insya Allah saya akan memberikan materi-materi pelajaran IPA yang akan membantu kalian untuk belajar secara mandiri di rumah. Materi-materi yang akan saya sampaikan adalah materi-materi yang insya Allah akan mudah dipahami untuk kalian dalam belajar di rumah. Buat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa update terus materi IPA selanjutnya yang akan saya upload di channel saya ini. Dan jika dirasa bermanfaat, tolong like dan share video ini. Oke, untuk pembahasan kali ini yang akan kita bahas karena sudah memasuki bab kelima di semester 2 ini untuk kelas 7, kita akan membahas tentang lapisan bumi. Karena lapisan bumi ini materinya agak lumayan banyak ya, jadi biar kalian gak bingung, saya akan membagi pembahasan materi lapisan bumi ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang atmosfer. Bagian yang kedua nanti insya Allah tentang hidrosfer. Bagian yang ketiga tentang litosfer. Ya, jadi kita akan langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pada bagian pertama ini yaitu atmosfer. Nah, sebagai pengantar untuk permulaan ini yang perlu kalian ketahui adalah tentang bagaimana gambaran lapisan bumi secara garis besarnya. Hingga saat ini, bumi adalah satu-satunya planet yang mampu menunjang kehidupan. Bumi ini adalah satu-satunya planet yang secara komposisinya itu sangat ideal untuk menunjang kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Baik itu komposisi udaranya, tanahnya, maupun airnya. Jadi, planet-planet yang lain itu belum tentu bisa dipakai untuk kehidupan makhluk hidup, sama seperti halnya di bumi. Poin yang kedua, bumi memiliki 3 komponen utama pendukung kehidupan, yaitu udara, tanah, dan air. Ini sudah jelas ya. Dalam kehidupan kita membutuhkan 3 komponen ini untuk hidup. Udara untuk kita bernafas, misalkan. Tanah untuk kita berpijak, dan air itu untuk memenuhi cairan tubuh kita agar tidak kekurangan air. Untuk tumbuhan mungkin agar tidak mengalami kekeringan. Kita bahas satu persatu gambaran umum untuk masing-masing komponennya. Nah, untuk komponen udara tersusun dari zat gas. Seperti yang kita ketahui di beberapa materi yang lalu, itu kita membahas tentang 3 wujud zat. Ada yang gas, padat, dan cair. Nah, untuk komponen udara ini tersusun dari zat gas ya. Nah, untuk komponen udara yang berada pada lapisan bumi itu disebut dengan atmosfer. Ya, atmosfer untuk komponen udara. Yang kedua adalah komponen tanah. Komponen tanah ini tersusun dari zat padat atau yang nanti akan kita bahas dengan istilah litosfer. Kemudian yang ketiga adalah komponen air yang tersusun dari zat cair. Istilahnya adalah hidrosfer. Jadi 3 istilah ini harus kalian ingat dan kalian ketahui pengertiannya. Untuk atmosfer, saya ulangi lagi, adalah komponen yang tersusun dari zat gas atau udara. Untuk litosfer itu adalah komponen yang tersusun dari zat padat atau tanah. Sedangkan hidrosfer itu adalah komponen air yang tersusun dari zat cair. Oke, lanjut ke lapisan yang pertama yang menjadi bagian pertama pada pembahasan kita kali ini,
Ini kita akan membahas tentang atmosfer, atau seperti yang sudah dijelaskan tadi, atmosfer ini adalah lapisan udara yang terdiri dari gas. Pengertiannya, udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Yang kedua, udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer, ya sesuai dengan pengertiannya tadi, lapisan yang terdiri dari zat gas atau udara ini disebut dengan atmosfer. Pengertiannya, atmosfer ini berasal dari dua kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti lapisan. Yang jika diartikan secara kalimat, jelasnya atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, sekarang apa saja yang ada di atmosfer? Atmosfer saat ini merupakan campuran dari beberapa gas. Nah, susunannya ada gas apa aja nih? Yang pertama, sebagian besar atmosfer itu tersusun atas. Yang pertama, 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1%-nya adalah gas karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Nah, komposisi ini sangat menunjang untuk proses kehidupan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil dari buku siswa IPA kelas 7 untuk semester 2. Ini adalah komposisi gas yang ada di udara. Kita bisa lihat di sini kurang lebihnya 78% ya tersusun atas nitrogen, 21% tersusun atas oksigen, dan 1%-nya adalah gas yang lain-lainnya. Bisa dilihat di sini ada argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, dan ozon. Oke, kita langsung saja masuk ke lapisan-lapisan atmosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri dari troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri dari mesosfer dan termosfer serta eksosfer. Lapisan pertama yaitu lapisan troposfer. Apa sih lapisan troposfer itu? Lapisan troposfer merupakan tempat aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain. Jadi segala sesuatu aktivitas yang dilakukan makhluk hidup di bumi, seperti manusia sedang beraktivitas, hewan sedang mencari makan, nah itu terjadi di lapisan paling bawah dari atmosfer, yaitu lapisan troposfer. Merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggiannya itu mulai dari 0 km di atas permukaan laut sampai dengan 10 km di atas permukaan laut, atau satuannya sering disebut dengan DPL. Sebagian besar bagian troposfer merupakan uap air dan 75% terdiri dari atas gas-gas atmosfer yang tadi sudah disebutkan ya. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Nah, selama daerah udara di atas kita ini masih bisa terjadi hujan, angin, salju, dan terlihat awan, nah itu berarti masih bagian dari lapisan troposfer. Nah, ini adalah contoh gambar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapisan troposfer. Gambar yang pertama menunjukkan terjadinya hujan dan di dalamnya ada aktivitas manusia yang sedang berjalan ya. Kemudian di gambar yang kedua ini ada lapisan-lapisan awan, ini juga termasuk masih ke dalam lapisan troposfer. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer, memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Ya, kalau tadi lapisan troposfer itu antara 0 sampai 10, ini kelanjutan dari troposfer yaitu lapisan stratosfer berada di antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Merupakan jalur penerbangan pesawat. Ya, jadi kalau kalian sedang melihat pesawat yang terbang, berarti pesawat tersebut berada pada lapisan stratosfer yang berada di antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Ya.
Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Nah, kalau kalian yang sudah merasakan penerbangan melalui pesawat, maka kalian ketika pesawat berada stabil di atas, ya, kalian tentu tidak akan melihat awan, ya, baik itu di sekitar pesawat maupun di bagian atas pesawat, karena itu sudah tidak ada awan lagi. Pada lapisan stratosfer ini sudah tidak ada awan, tidak ada hujan, angin yang mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri dari gas ozon atau O3 yang sudah disebutkan tadi, ya. Nah, ini adalah aktivitas penerbangan pesawat. Kalau kita lihat di sini bagian bawah, ini ada lapisan-lapisan awan, ya. Nah, ini yang bagian atasnya sudah tidak ada awan. Nah, untuk pesawat ini terbang pada jalur yang sudah tidak ada kegiatan atau peristiwa alam berupa hujan, angin, petir, dan lain sebagainya karena sudah tidak ada awan lagi. Nah, jalur yang digunakan untuk pesawat ini adalah jalur atau lapisan atmosfer yang bernama stratosfer. Nah, untuk yang bawah ini karena masih banyak awan, berarti lapisan apa namanya? Ya, lapisan troposfer. Di mana lapisan troposfer itu masih banyak awan dan terjadi peristiwa alam seperti hujan, angin, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 sampai dengan 85 km di atas permukaan laut. Nah, ini semakin tinggi lagi. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer, atau yang lebih kita kenal dengan fenomena hujan meteor. Nah, kalau kalian pernah melihat ada seperti bintang jatuh atau hujan meteor pada malam hari, nah itu sebenarnya bukan sedang lewat, ya, bukan sedang lewat, kemudian terlihat oleh kita, kemudian menghilang, itu tidak, ya. Jadi meteor yang sedang kita lihat melintas itu sebenarnya adalah meteor yang masuk ke atmosfer bumi dan habis terbakar pada lapisan mesosfer, ya. Jadi bukan lewat, tapi memang sudah hancur, ya, di lapisan mesosfer sudah hancur. Nah, jadi lapisan mesosfer ini adalah sebagai pelindung, sebagai tameng dari gangguan-gangguan benda-benda luar angkasa seperti asteroid, meteor, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh terjadinya bintang jatuh atau hujan meteor, ya, cuma ini ada satu saja. Nah, dari sini ini adalah ekornya. Nah, di sini adalah titik yang paling terang. Kenapa bisa terang? Karena di sini terjadi pembakaran atau gesekan dengan lapisan mesosfer tadi, ya, dengan lapisan mesosfer tadi. Jadi kalau di sini mesosfer itu adalah sebagai pelindung. Yang keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini memiliki ketinggian antara 85 sampai dengan 500 km di atas permukaan laut. Memiliki suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Nah, pada lapisan termosfer ini adalah jalur atau area tempat mengorbitnya teleskop Hubble milik NASA dan pesawat ulang-alik. Termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Jadi sama, ya, sama sebagai pelindung juga ini lapisan termosfernya. Nah, ini adalah teleskop Hubble. Kalian bisa cari juga gambar lain, sumbernya banyak di Google, ya. Teleskop Hubble. Nah, ini sebuah teleskop luar angkasa yang diciptakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1985. Jadi untuk keperluan ilmu pengetahuan. Jadi secara garis besarnya saja, teleskop Hubble ini akan menangkap citra atau menangkap gambar. Fungsinya ya kurang lebih seperti kamera, dan ini adalah lensanya, ya. Jadi ini si teleskop Hubble ini akan menangkap gambar-gambar atau objek-objek luar angkasa, kemudian memfotonya sehingga akan menghasilkan gambar yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan ilmuwan dalam meneliti luar angkasa. Di sini ada tambahan, yaitu lapisan ionosfer. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion bermuatan yang disebut dengan ionosfer, ya, sesuai dengan namanya, ion, lapisan ion. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer.
Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi EM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpencar dengan jarak yang lebih jauh. Nah, ini kenapa ketika kita mendengarkan radio pada siang hari dan pada malam hari terasa berbeda. Pada siang hari itu agak susah untuk mendengarkan suaranya atau salurannya, ya. Ya, kalau pengalaman saya ketika mendengarkan radio pada siang hari itu akan lebih sering banyak gangguan atau noise-nya seperti kresek-kresek lah. Itu karena pada siang hari energi dari matahari yang mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio yang seharusnya dipantulkan ke antena radio kita, malah diserap oleh partikel energi dari matahari. Sedangkan pada malam hari itu kan matahari tidak ada ya, tidak berarti energi mataharinya berkurang. Nah, jadi gelombang radio yang dipantulkan pada ionosfer itu bisa dipantulkan kembali. Nah, itu tidak ada gangguan nantinya, tidak akan diserap atau bahkan tidak akan hilang ya gelombang radionya. Nah, ini gambarannya. Ini ada gambar dua kondisi yang ada di bumi, yang sebelah kiri adalah siang, yang sebelah kanan adalah malam. Nah, di sini adalah stasiun radio ya. Stasiun radio, ketika stasiun radio ini memancarkan gelombang radionya, nah ini ketika ke area yang berada pada siang hari ini akan hilang. Nah, ini yang oranye ini adalah gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar stasiun radio. Ketika gelombang radio dipancarkan dan memantul di lapisan ionosfer pada siang hari, ini cenderung akan hilang. Beda lagi dengan kondisi pada malam hari, ini gelombang radionya akan terus memantul pada lapisan ionosfer. Yang warna hijau ini adalah lapisan ionosfer. Ini akan terus memantul ke lapisan ionosfer, ke bumi, ke lapisan ionosfer, sampai pada akhirnya akan sampai ke radio kita. Ini tidak ada gangguan, tidak terserap atau bahkan tidak hilang oleh energi matahari karena kondisinya adalah malam hari. Oke, lapisan yang kelima adalah lapisan eksosfer. Nah, ini adalah lapisan terakhir. Tempat ini biasa digunakan satelit-satelit buatan yang mengitari bumi berada dalam atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan ini, yaitu lapisan eksosfer. Ya, lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Nah, jadi kalau kamu mencoba untuk berpetualang di area eksosfer ini, sudah tidak ada oksigen. Oleh karena itu, kamu perlu membawa bantuan tabung oksigen atau alat pernapasan untuk sampai ke lapisan ini. Ya, ini biasa dilakukan oleh para astronot. Kemudian pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan karena eksosfer memiliki sedikit molekul hampa udara sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Jadi menggunakan booster ya, tidak ada tekanan udara atau hampa udara. Jadi bisa dibilang ya anti gravitasi lah ya. Jadi kenapa kalau kita lihat di film-film astronot-astronot di luar angkasa itu berasa melayang-layang. Oke, di sini selanjutnya akan kita bahas tentang tekanan udara. Ya, karena tadi di sebelumnya kita singgung tentang tekanan udara pada lapisan eksosfer yang sangat rendah, kita harus tahu tekanan udara itu apa sih. Nah, ini ada contoh gambar seperti yang sudah kita tahu ya. Ini adalah gambar kegiatan Agustusan pada lomba panjat pinang. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih. Ya. Kan untuk supaya bisa sampai ke atas sini nih, ya, supaya bisa sampai ke atas atau ke puncak dari pinangnya, para peserta harus saling menopang dari bawah hingga ke atas seperti pada gambar ya. Nah, bisa kita lihat sini saling bahu-membahu, saling menggendong, saling menopang supaya bisa sampai ke atas. Pada kondisi tersebut, siapakah yang menahan beban paling besar? Coba nih,
Kira-kira jawab ya. Pemain yang ada di atas atau di bawah? Silahkan komen ya, di kolom komentar kamu komen saja siapa yang menahan beban paling besar, pemain yang ada di atas atau di bawah ya. Kamu jawab di kolom komentar, kasih nama dan kelasnya. Kita akan masuk ke pengertian untuk tekanan udara. Salah satu sifat zat adalah memiliki massa ya, termasuk gas yang terdapat di atmosfer. Atmosfer yang menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan laut ya, seperti tadi, mulai dari lapisan yang paling bawah yaitu troposfer sampai yang paling tinggi, yang paling luar yaitu adalah eksosfer di atas 500 km di atas permukaan laut. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di sekitar permukaan bumi lebih rapat ya. Jadi kalau kita bayangkan, semakin ke bawah molekul udara akan semakin rapat, semakin padat. Kamu bayangkan aja ya, molekul-molekul itu seperti bola-bola kecil ya, yang dimana bola-bola kecil itu kalau semakin dekat dengan permukaan bumi akan semakin rapat. Kenapa? Karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, semakin ke atas jumlah atau kepadatan molekulnya semakin berkurang ya. Nah, di sini poin pentingnya, udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula ya. Artinya semakin rapat molekul suatu udara, maka akan menghasilkan gaya tekanan yang semakin besar. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut dengan tekanan. Nah, ini ada gambarnya. Ini adalah molekul-molekul dari udara ya, yang tadi saya ibaratkan sebagai bola-bola kecil. Nah, ini semakin ke bawah, ini akan semakin padat ya. Ini penjelasannya, semakin dekat molekul udara ke permukaan bumi, maka susunan molekulnya akan semakin rapat. Kenapa? Karena akan tertarik, molekul-molekul ini masing-masing memiliki massa. Ya, massa itu akan tertarik oleh gravitasi bumi. Jadi semakin ke bawah, semakin dekat dengan bumi, maka akan semakin tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, semakin ke atas, ini akan semakin jauh dengan gravitasi bumi. Jadi susunan molekulnya akan semakin renggang. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Artinya semakin ke bawah berarti tekanannya semakin besar ya. Ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya tentang peserta yang menopang untuk Panjat Pinang. Nah, di sini semakin dekat permukaan bumi, tekanan semakin besar karena susunan molekulnya semakin rapat ya. Semakin ke atas, semakin jauh dari permukaan bumi, maka tekanannya semakin rendah ya, karena susunan molekulnya semakin renggang. Kemudian suhu di atmosfer, ini adalah gambaran suhu di atmosfer ya. Ini hanya sekedar grafik aja bagaimana gambaran suhu di atmosfer. Yang pertama lapisan troposfer. Ini sumbu yang horizontal ini adalah temperaturnya, suhunya ya dalam derajat Celcius, mulai dari -100 sampai 800 ke atas. Kemudian yang ini adalah ketinggiannya ya, yang secara vertikal ini dari 0 sampai dengan 500. Kita lihat di sini lapisan pertama adalah lapisan troposfer, suhunya antara 20 sampai dengan -40 derajat Celcius. Berarti semakin ke atas pada lapisan troposfer akan semakin dingin ya. Yang kedua adalah lapisan stratosfer. Ini mulai dari 40 derajat Celcius. Ini semakin tinggi akan semakin rendah. Nah, dari ketinggian 23 km ini ya, sebelah sini, ini cenderung akan kembali naik suhunya sampai dengan kurang lebih 0 derajat Celcius ya. Kemudian untuk lapisan mesosfer ini mulai dari ketinggian 50 km cenderung stabil sampai kurang lebih 55 km. Kemudian dari 55 km sampai dengan 85 km ini menurun ya. Bisa dilihat di sini grafiknya semakin ke kiri berarti semakin mengalami penurunan sampai dengan kurang lebih 83 atau 85 derajat Celcius minus ya, minus 80 derajat Celcius. Nah, untuk lapisan termosfer, karena sesuai dengan namanya termo itu adalah panas, jadi semakin
tinggi, lapisannya akan semakin panas sampai mencapai 800 derajat Celcius. Wah, terbayang panasnya ya. Nah, grafik ini akan terus sampai dengan lapisan exosfer. Nah, lapisan exosfer ini akan semakin panas ya. Jadi seperti itu, semakin tinggi akan semakin panas. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang lapisan ozon ya, walaupun tadi di awal sudah. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18 sampai dengan 54 km. Tersusun atas oksigen, berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Kehidupan di bumi bergantung pada keberadaan lapisan ozon ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adanya gas CFC. Nah, CFC ini adalah gas klorofluorokarbon yang berasal dari pendingin, lemari es, AC, dan parfum. Jadi hati-hati nih buat teman-teman yang sering menggunakan AC, lemari es, dan parfum, itu secara tidak langsung berkontribusi atau menambah gas CFC di udara yang akan merusak lapisan ozon ya. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer sehingga dapat membuat lubang pada lapisan ozon. Nah, ini adalah gambar bumi ya, gambar bumi, keadaan bumi atau lebih tepatnya keadaan atmosfer bumi pada tahun 1980. Nah, ini skalanya 10 tahun ya, 10 tahun ya. Dari 1980, 1990, 2000, 2010. Nah, kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Ini pada 1980 lapisan ozon ini masih dibilang bagus ya, tidak terdapat masih berwarna biru atau ada kehijau-hijauannya. Tapi kita lihat semakin tahun sampai tahun 2010 terjadi pembentukan lubang pada lapisan ozon ini yang sudah tidak berwarna biru lagi. Kenapa? Karena rusak oleh gas CFC. Ya, ini per tahun 2010. Sekarang sudah tahun 2021. Mungkin keadaannya akan lebih parah dari ini karena penggunaan gas CFC itu semakin banyak, populasi manusia juga semakin banyak. Nah, setelah menyimak penjelasan materi yang sudah saya jelaskan, paparkan dari awal sampai akhir, ini ada sedikit tugas untuk refleksi kalian supaya materinya tetap nyangkut ya, tetap bisa kalian pahami. Nah, tugas ini terdiri dari 5 pertanyaan. Silahkan kamu kerjakan. Boleh ditulis ulang di buku atau di kertas, nanti kamu jawab ya. Untuk teknisnya nanti akan saya jelaskan di kolom deskripsi atau di grup WhatsApp khusus untuk siswa-siswa saya. Nanti akan saya jelaskan di grup WhatsApp. Silahkan boleh di pause dulu ya kalau memang ingin mencatat. Oke, sekian saja untuk materi tentang lapisan bumi pada bagian pertama, yaitu atmosfer. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe untuk update terus informasi atau video lanjutan dari materi tentang lapisan bumi ini pada bagian 2 dan 3-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Insya Allah semoga berguna bagi semuanya untuk mempermudah belajar kalian di rumah dan tetap semangat selama masa pandemik ini agar bisa menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.